juga, tapi bahasa Qurannya cintailah, bukan menyayangi ya. Kalau kasih itu seolah kita memberi, padahal kita hanya menerima nikmat-nikmat Allah. Hanya kita harus punya cinta. Kalau cinta kasih itu kasih kan harus imbal balik, padahal kita nggak bisa imbal balik. Kita hanya ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan kebaktian seperti orang Kristen, merasa sudah berbakti, berkhidmah ya. Berbakti itu seolah-olah punya jasa. Kita nggak punya jasa apa-apa kepada Allah SWT. Beliaulah ya yang punya jasa kepada kita di dunia dan akhirat. Ibadah kita ini hanya pengakuan keagungan beliau, pengakuan kebesaran Allah, hanya baca-baca Qur'annya, Fatihah dan seterusnya, hanya rukuk sujud. Apakah itu berbakti? Apakah kita teladeni? Kan tidak ya. Kita hanya beribadah saja, tidak merasa punya jasa. Kalau mengasihi itu seolah-olah memberi kan. Itu tidak punya rasa memberi apa-apa, kita hanya diberi. Jadi lebih bagus bahasa Quran, ahibbu. Nah teman-teman, di sini menarik ya. Pak Ustadz itu ketika mulai mau membahas tentang kata kasihilah Tuhan Allahmu yang ada di dalam Injil Matius, yang adalah perkataan Yesus loh ini. Ini perkataan dari mulut Yesus loh, yang tercatat oleh Injil Matius ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian dia mulai mempermasalahkan kata kasihilah itu. Dan dia anggap bahwa itu kurang bagus, lebih bagusan Al-Quran ya. Sahabat-sahabatku, ya, saya tidak dalam rangka membahas bagus-bagusan yang mana, enggak. Saya sangat menghormati Al-Quran. Ya, saya tidak suka membanding-bandingkan. Karena ini beda, masing-masing memiliki keunikan dan kekhasan. Tetapi Pak Ustadz itu nampaknya ingin membandingkan. Sekali lagi, saya pribadi, Alkitab atau Injil adalah kitab suci saya. Dan saya sangat menghormati Al-Quran. Saya dulu sekitar beberapa belas tahun yang lalu ya, mulai tahun 2005, 2007, 2009 dan seterusnya. Saya pernah beli Al-Quran dengan uang saya sendiri itu dua Al-Quran. Yang satu saya masih ingat terbitan Departemen Agama, warnanya hijau covernya. Yang satu lagi terbitan CV Karindo. Kemudian saya juga punya 3 Al-Quran lain. Ini dikasih sama teman, diberi teman. Ada satu teman namanya Mas Hisam pada waktu itu di Semarang. Terus yang 2 lagi diberi oleh siapa saya lupa ya. Jadi saya punya 5 Al-Quran. Hadis juga saya punya dulu, hadis Muslim dan hadis Sahih Bukhari. Saya beli sendiri itu hadis Sahih Bukhari. Jadi saya sangat menghormati Al-Quran maupun hadis. Nah, sehingga jika Bapak Ustadz yang kita hormati ya, membanding-bandingkan ayat Injil dan Al-Quran dengan seolah-olah ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu lebih bagus dari Injil, ya silahkan. Tapi saya tidak dalam rangka itu. Tetapi yang saya harus luruskan, yang saya harus klarifikasi sebagai seorang pewarta Injil adalah ketika Pak Ustadz melalui video itu, ingat ya, video itu disebarkan dan ditonton banyak orang saat ini di Indonesia. Sehingga saya harus mengklarifikasi, yaitu pada saat ketika Pak Ustadz ini membahas kata kasihilah. Kasihilah yang ada di Matius 22 ayat 37 ini. Pak Ustadz itu berargumen sedemikian rupa ingin mengatakan bahwa itu kurang bagus, intinya kesannya kan begitu. Lebih bagusan di Al-Quran, cintailah Allah. Kalau kasih itu oleh Pak Ustadz ini diartikan kasih itu kan memberi. Nah, dengan segala argumennya dia mengatakan intinya kurang bagus. Lebih bagus di Al-Quran, cintailah Allah, bukan kasihilah Allah. Nah teman-temanku, langsung saja. Yang perlu saya klarifikasi adalah sebenarnya kata kasihilah Tuhan Allahmu, kata kasihilah ini yang ada di dalam Matius 22 ayat 37 ini sama dengan kata cintailah. Maksudnya cintailah. Mengapa begitu? Karena kalau di dalam Alkitab berbahasa Inggris, saya bacakan ya, Alkitab bahasa Inggris, misalnya ada Alkitab bahasa Inggris Holy Bible. Perhatikan baik-baik, saya bacakan. Ini teman-teman bisa lihat Matius 22 ayat 37. Kelihatan ya? Ini ayat 37 nih. Jesus replied, ya. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love your Lord, your God. Ya, jadi, kasihilah Tuhan Allahmu.
Nah, di bahasa Inggrisnya dikatakan love. Nah, ini kata kasihilah. Ini di bahasa Inggrisnya pakai kata love. Jadi bukan beri, bukan berilah. Kalau beri itu give. Tapi love. Nah, kata love ini memang dalam bahasa Indonesia, dalam kasanah bahasa Indonesia, bisa diartikan juga mengasihi. Tapi mengasihi bukan ngasih. Kayak orang ngasih barang. Bukan. Tapi mengasihi. Kasih itu cinta. Maka dalam bahasa Inggrisnya tulis love. Jadi ini sebenarnya tidak masalah. Mau disebut cintailah atau kasihilah. Artinya kalau bahasa Inggris, cintailah. Ini aja yang perlu saya klarifikasi. Jadi tidak tepat jika Pak Ustadz mengatakan bahwa Matius 22 ini perkataan Yesus bukan berkata cintailah Allah. Bukan. Ini justru Yesus berkata cintailah Allahmu. Buktinya apa? Di bahasa Inggris ditulis love your Lord. Your God. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, sebagai tambahan sahabat-sahabatku, ini penting ya. Jadi sebenarnya begini. Jika seorang guru, ya, orang yang ngaku-ngaku guru atau ngaku pengajar atau ngaku orang berilmu, ketika mau berbicara sesuatu hal, tentu kita harus ngerti definisi yang kita bicarakan. Apalagi jika penyampaian ini disampaikan kepada depan publik. Seorang guru, seorang pengajar, orang yang diikuti banyak orang, ketika berbicara sesuatu harus paham betul definisi yang dia bicarakan. Kalau pemahamannya tidak utuh, pemahamannya tidak tepat, nanti bisa menjadi kekeliruan bahkan menyesatkan orang. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Ustadz itu sudah menyesatkan orang, tidak. Tetapi pernyataannya mengatakan bahwa membedakan antara kasihilah yang ada di Injil dengan kata cintailah yang ada di Al-Quran, ini sepertinya mengesankan ingin membanding-bandingkan. Padahal di dalam Matius 22 ayat 37 ini sama, ini katanya cintailah. Buktinya di dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf kata love. Sekarang kita bahas lebih lanjut ya. Kata love yang ada di Matius 22 ini atau kasihilah. Teman-temanku, kalau kita membaca dalam teks atau membandingkan dalam teks aslinya, teks Yunaninya, lebih ketahuan lagi apa maksudnya. Jadi begini teman-teman, kata cinta di dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan banyak kata, ada sekitar 8 kata. Kalau di bahasa Indonesia kan bisa dikatakan mengasihi, menyayangi, mencintai, ya tiga kata itu yang umum, mencintai, mengasihi, menyayangi. Nah, tapi dalam bahasa Yunani ada 8 kata yang bisa dipakai untuk kata berarti cinta, tapi maknanya berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan kata love atau kasihilah yang ada di Matius 22 ayat 37 ini? Kata Yunani yang dipakai di sini adalah agape. Jadi ini kasih atau cinta agape. Cinta agape ini dalam bahasa Yunani artinya adalah cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Atau sangat tulus. Cinta yang tanpa pamrih. Tanpa pamrih, tulus, ikhlas. Sifatnya ini spiritual. Cinta yang sangat spiritual, sangat rohani. Inilah agape. Kemudian kata yang kedua apa yang dipakai dalam bahasa Yunani? Ada cinta yang disebut eros. Eros. Nah, eros ini artinya adalah cinta yang erotis. Cinta yang bergairah. Nah, ini biasa dipakai bagi pasangan-pasangan. Sepasang kekasih manusia itu cintanya eros, bergairah. Termasuk ketika orang berbicara tentang, maaf ya, dalam konteks hubungan seksual itu adalah cinta yang dipakai adalah cinta hasrat penuh nafsu, itu eros. Ya. Kemudian kata yang ketiga, philia. Ini semua artinya cinta loh ya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Tapi rasa bahasanya, sense of language-nya, maknanya sangat berbeda-beda. Yang ketiga, philia. Philia ini adalah cinta penuh perhatian. Cinta penuh kesetiaan. Ini biasa dipakai bagi hubungan sahabat, persahabatan. Itu philia. Hubungan suami istri yang jadi seperti sahabat itu juga philia. Disebutnya philia, hubungan cinta philia. Kalau hubungan penuh nafsu, penuh hasrat, penuh gairah, itu eros.
Kalau cinta yang spiritual, yang tulus tanpa syarat, itu agape. Kemudian yang keempat, apalagi? Nah, ini penting dipahami teman-teman. Yang keempat tuh philautia. Philautia tulisannya. Nah, cinta philautia ini adalah bisa dipakai sebagai cinta sesama manusia, tapi juga cinta kepada diri sendiri. Ya, atau cinta ya semacam narsis gitulah. Itu philautia. Kemudian kata cinta dalam bahasa Yunani yang 1 2 3 4. Yang kelima sini ya, tak tulis ya. Yang kelima ini adalah storge tulisannya ya, storge. Storge ini adalah suatu cinta yang sifatnya kekeluargaan. Cinta hubungan yang kekeluargaan, seperti ya keluarga, seperti hubungan orang tua dengan anak, adik dengan kakak, ya, hubungan kekeluargaan. Itu cinta storge. Kemudian yang keenam, kata yang dipakai adalah pragma. Pragma ini adalah lawannya eros. Nah, jadi ini lawannya eros. Lawan katanya, bukan lawan katanya ya. Lawan sifatnya. Jadi kalau eros itu bergairah, penuh nafsu, terus sesaat ya. Eros itu sifatnya sesaat. Ya, enggak bisa lama. Sedangkan pragma ini cintanya lebih langgeng. Atau cinta yang sifatnya abadi. Pragma, cinta abadi, setia ya. Cinta yang setia. Kemudian yang berikutnya adalah ludus. Yang ketujuh. Ludus ini adalah cinta senang-senang. Atau cinta yang sifatnya apa ya? Kayak tergila-gila. Terobsesi gitu ya. Cinta tanpa komitmen. Lust. Kalau bahasa Inggrisnya sepertinya ya. Apa ya? Liar, gila, tergila-gila begitu, tanpa komitmen. Kemudian yang ke-8 sekarang. Nah, ini yang terakhir. Adalah mania. Mania ini mirip di bahasa Indonesia ada kata maniak ya. Ini cinta yang sangat sangat tergila-gila, obsesif. Jadi takut kehilangan, saking cintanya takut kehilangan, terlalu memperhatikan, betul-betul merasa memiliki. Takut kemudian bisa menimbulkan kemarahan, kecemburuan yang membabi buta. Itu cinta mania namanya. Mania. Nah, jadi di dalam bahasa Yunani, kata love itu terbagi menjadi 8 jenis ini. Dan di dalam Injil Matius ayat 22 sampai 37 sampai 40 ini, kata yang dipakai adalah agape, yaitu cinta yang penuh dengan ketulusan, cinta yang rohani, yang spiritual, cinta yang tanpa pamrih. Itu yang dimaksud dengan agape. Jadi ketika Yesus berbicara di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini, cintai atau kasihilah Tuhan Allahmu. Agape lah kepada Tuhan Allahmu. Jadi kasihi, cintai, sayangi Tuhan Allahmu tanpa pamrih, dengan tulus, ikhlas. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Dengan segenap hati. Hati dalam bahasa Inggrisnya ditulis heart, with your heart. Bahasa Yunaninya kardia. Segenap jiwa, dengan segenap soul, your soul. Dengan segenap mind, pikiran, akal budimu. Jadi kalau kita mengasihi Allah itu oleh Yesus diajarkan harus tulus, ikhlas. Agape, cintanya itu agape. Dengan sepenuh hati. Jadi hatinya, pikirannya, jiwa raganya, agape. Jadi seperti itu. Inilah konteks Matius 22 ayat 37 yang tepat. Ya. Jadi buat Bapak Ustadz atau ada orang-orang yang berpemikiran seperti Bapak Ustadz itu mungkin menyangka bahwa di dalam Injil Matius 22 ayat 37 ketika Yesus berkata kasihilah atau cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu ya. Jangan disalahpahami dengan makna yang lain ya. Sekali lagi saya hanya mengingatkan, saya bukan guru teman-teman. Saya bukan guru, saya tidak mengajari, tapi saya hanya mewartakan apa yang harus saya beritakan, apa yang harus saya wartakan. Jadi buat siapapun sekali lagi, ya terutama teman-teman yang mengaku sebagai guru atau mengaku sebagai orang berilmu ya, seharusnya kalau mau berargumen
apalagi didengar banyak orang, itu harus hati-hati dan harus memahami dulu definisi dari apa yang ingin dia bicarakan. Nah, dalam hal ini ketika membicarakan Injil, Injil adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus, yang dicatat dalam Matius 22 ayat 37 ini, harus paham juga. Ya. Jadi sama sekali tidak tepat jika Pak Ustadz itu mengatakan bahwa maksudnya di Injil ini untuk apa? Memberi, ngasih, bukan cinta. Itu kurang pas. Karena di dalam bahasa teks aslinya justru dikatakan ini cinta yang tanpa syarat. Jadi agape. Agapelah Allah, Tuhan Allahmu. Cintailah dengan tanpa syarat, dengan tulus secara spiritual. Itu yang benar. Baik, sekian saja sahabat-sahabat. Semoga video ini bisa menjadi berkat sekaligus menjadi kabar gembira yang lebih luas. Yesus ajarannya mengatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu, hatimu, dan akal budimu. Dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Shalom.